Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi baca dan telaah kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita mulai dari Mas Imam, silakan Mas Imam. Wa nu'minu bi anna Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nu'minu bi anna Allaha azza wa jalla aliyyun 'ala khalqihi bidatihi wa sifatihi liqaulihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim wa qawluhu wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amra. Wastiwa'uhu 'alal 'arsyi uluwuhu 'alaihi wa bidatihi uluwan khasan yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kayfiyatahu illa hu. Oke, cukup. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, wa nu'minu, dan kita beriman bi annallaha azza wa jalla aliyun ala khalqihi, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas sana, ya, tinggi di atas khalqihi, di atas makhluk-makhluknya. Jadi khalqun di situ maknanya makhluknya. Karena kan dia bentuknya masdar. Harusnya kan penciptaan maknanya. Tapi khalqun di sini bermakna makhluk. Allah tinggi di atas sana, bizatihi, tinggi zatnya. Artinya Allah benar-benar berada di atas sana. Ya, jadi tinggi zatnya itu Allah ada di atas sana, benar-benar di atas sana. Selain zatnya Allah yang tinggi, sifatnya Allah juga tinggi. Wasifatihi, dan sifatnya Allah juga tinggi. Artinya tidak ada yang bisa menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari sisi apapun. Misalnya Allah punya sifat kasih sayang, hamba juga punya sifat kasih sayang. Namun tentu kasih sayang Allah akan lebih besar daripada para hambanya. Bahkan kasih sayang yang terbesar yang pernah ada. Itu maksudnya aliyun ala khalqihi bisifatihi. Allah punya sifat adil. Manusia juga punya sifat adil. Tapi keadilan Allah adalah keadilan yang paling tinggi. Jadi aliyun bizatihi, tinggi, benar-benar Allah ada di atas sana. Aliyun bisifatihi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, tidak ada yang bisa menyerupainya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ali, yaitu yang maha tinggi, baik zatnya, kekuasaannya, sifatnya, dan seterusnya. Kemudian al-azim artinya maha agung, yang tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya. Wa qauluhu ta'ala, dan wa qaulihi ta'ala, ini ataf ke qaul yang pertama ya. Jadi liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kemudian disebutkan ayatnya wa qaulihi ta'ala. Itu masih ataf kepada yang sebelumnya. Makanya kita baca majrur. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu al-qahiru fawqa ibadihi, yang berkuasa di atas hamba-hambanya, yang selalu menang di atas hamba-hambanya, ya, tinggi di atas mereka dari segala sisi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah adalah al-hakim, yang maha bijaksana baik syariat maupun pengetahuannya. Al-khabir itu kurang lebih maknanya sama dengan al-alim, ya. Al-alim maha mengetahui, al-khabir juga maha mengetahui. Tidak ada yang la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu, dan kita juga beriman. Jadi potongan sebelumnya tadi, keimanan kita terhadap
sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah benar-benar berada di atas sana, tinggi di atas makhluk-makhluknya, dan sifat-sifatnya Allah juga sifat yang paling tinggi. Wa nu'minu, dan kita beriman bi annahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Istiwa itu maknanya adalah Allah tinggi di atas sana. Ya, Allah istiwa itu apa? Ala wa wartafa, tinggi. Ini intinya maknanya tinggi, di atas gitu ya kan. Allah berada di atas arsy-Nya. Ada juga yang mengartikan bersemayam, ya. Baik. Kemudian penulis yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan wastiwa'uhu 'alal arsy, kemudian tingginya Allah Subhanahu wa taala, istiwanya Allah di atas arsy, uluwuhu 'alaihi bidzatihi, adalah ketinggian Allah di sana bidzatihi, dengan zatnya. Kembali, bidzatihi maksudnya apa? Allah benar-benar ada di atas sana. Uluwan khosan, ketinggian yang khusus yang kita tidak tahu kaifiahnya seperti apa. Intinya kita tahu Allah tinggi di atas sana. Yaliqu bijalalihi, ketinggian ini yaliqu bijalalihi, sesuai cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa azamatihi, dan keagungannya. La ya'lamu kaifiyatahu, tidak ada yang mengetahui bagaimananya, visualisasinya, illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cukup imani saja. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Tsummastawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Sudah, kita imani seperti itu. Tidak juga kita palingkan maknanya, tidak juga kita katakan Allah ada di mana-mana, Allah bersatu dengan kita dan seterusnya, enggak. Tapi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, ya sudah kita katakan seperti itu. Ya. Tadi la ya'lamu kaifiyatahu, ya'lamu itu fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'nya? Karena tidak ada amil dan majrur. Majzum. Oke. Fi'il bisa majrur nggak? Nggak bisa. Ya. Sebagaimana perkataannya Ibnu Ajrum, wal mudhari'u marfu'un abadan. Mudhari itu selamanya marfu, kecuali dia kemasukan amil nasab dan amil jazm. Jadi kalau ditanya, ini fi'il mudhari marfu. Marfunya kenapa? Itu jangan bingung antum. Marfunya kenapa? Karena nggak ada penasab dan penjazm. Fi'il itu lebih mudah daripada isim. Isim itu kita perlu cari, ini marfu, oh karena ada kana, oh karena khobar inna. Ini mansub, oh karena dia hal, karena ini, karena ini. Kalau fi'il nggak, fi'il ada nggak di depannya yang bikin dia nasab atau jazm? Nggak ada, ya sudah, marfu. La-nya di situ adalah la istinaf. La nafiyah. La itu ada dua, nafiyah sama nahi. Yang mana yang jazm? Nahi. Yang mana yang mansub? Nggak ada. Nafi itu tidak memansubkan. Nafi itu tidak berefek apapun kepada fiil setelahnya. Ya. Makanya ya'lamu di situ ya'lamu di situ marfu, karena tidak ada penasab atau penjazmnya. Ya. Mana failnya ya'lamu? Ini kalau offline banyak pertanyaan kita jadi. Enakan online kemarin ya. Saya nggak tanya-tanya kan. Mana ya'lamu failnya? Failnya adalah mana failnya? Huwa. Huwa yang mana? Nah, betul sekali. Ada ilah, ya kan? Nah, huwanya itu fa'il. Ilahnya di situ hukum. Nah, istisna, betul. Istisna yang mana? Ada 3 tuh. Taman mujaban, taman manfian, nakis. Nah, mana itu? Nakis. Nakis ya. Pertama dia manfi dan tidak disebutkan. Bukan, tidak disebutkan. Apa yang membuat dia sempurna? Mustatsna minhu. Jadi ada mustatsna minhunya, jadi nggak disebutkan di sana. Nyambung ya? Oke. Harus nyambung, atau besok di mata ilmu ya gini juga. Baik. Gitu ya. Jadi dia nakis. Nakis itu hukumnya apa? Nakis itu hukumnya melengkapi i'rab yang belum ada sebelum kata ilah.
Nah, ya'lamu sebelum kata ila itu kan nggak ada failnya. Kita belum ketemu failnya kan? Maka setelah kata ila itu jadi fa'il. Waalaikumsalam. Mas. Mas siapa ini? Septian ya? Ya. Oh iya. Baik. Kaifiyata sebagai apa? Maf'ul bih. Hunya sebagai? Kaifiyata hunya apa? Domir, betul. Sebagai apa dia? Kalau saya tanya dia apa, jawabannya benar domir. Tapi sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, jadi domir yang nempel sama isim pasti jadi apa? Mudhof ilaih. Langsung antum hukumi seperti itu. Nanti beda halnya kalau dinempel sama fiil. Kalau nempel sama fiil, nah itu nanti perlu dicek dia domir rofa atau domir nasab. Kalau domir rofa jadi apa? Fa'il. Kalau domir nasab jadi maf'ul. Kalau domir jar jadinya nggak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan Mas Alif. Fadhol. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزقه الفقير Yarzuqul faqira يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك لمن يشاء ويشاء ويذل من يشاء Ulangi. Wa yu'izzu man yasha'u ويعز من يشاء ويذل wa yudhillu. ويذل من يشاء بيده Khairi. Khairi. بيده الخير وهو على كل شيء قدير Lanjut. Wa man ومن kana كان هذا شأنه sya'nuhu ومن كان شأنه كان مع خلقه haqiqatan. كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Oke, cukup. Panjang ya. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi. Kita beriman. Nah, ini penulis tadi membahas dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana zatnya, kemudian tinggi sifatnya. Istiwa di atas arsy, ya. Kemudian penulis bahas setelahnya itu adalah sifat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ma'iyah. Apa sifat ma'iyah? Kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi di paragraf ini kita akan mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana tapi tetap bersama makhluknya. Namun bersamanya itu jangan dibayangkan Allah ada di dalam diri kita, di sisi kita, di mana-mana dan seterusnya. Nanti dijelaskan dalam paragraf ini. Baik. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arsyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ma'a khalqihi bersama para makhluknya. Khalqi majrur karena mudhof ilaih. Ma'a itu apa? Dzorof. Isim yang datang setelah dzorof pasti dibaca majrur sebagai mudhof ilaih. Saya disclaimer dulu, kaidah-kaidah yang saya sampaikan itu kaidah umum. Artinya nanti bisa jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi itu pengecualian. Apa yang saya sampaikan ini dari kaidah-kaidah bacaan itu semua tujuannya untuk mendekatkan kita. Umumnya itu seperti ini, tapi bisa jadi ada yang tidak. Tapi itu sedikit, gitu ya. Taib. Wa huwa ala arsyihi. Dalam keadaan Allah itu berada di atas arsy. Jadi Allah tetap bersama dengan makhluknya walaupun dia tetap berada di atas arsy-Nya. Gimana? Ya'lamu ahwalahum. Allah Subhanahu wa taala
mengetahui segala kondisi mereka. Ya'lamu fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahwalahum, ahwala mudhof ilaih, maf'ul bih. Jangan nganggu kalau salah ngomong salah. Maf'ul bih ya. Humnya sebagai apa? Betul. Humnya sebagai apa? Mudhof ilaih. Oke. Dan di sini letaknya, jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana, tapi tetap bersama kita dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Yasma'u aqwalahum. Allah mendengar semua perkataan mereka. Yasma'u fi'il mudhari mansub atau majzum? Marfu. Kenapa marfunya? Karena tidak ada nawasibnya, betul. Tidak ada nawasib atau jawazim. Tidak ada penasab atau penjazam. Wa yara af'alahum, dan melihat segala perbuatan mereka. Wa yudabbiru umurahum, kemudian mengatur urusan-urusan mereka. Wa yarzuqul faqira, memberi rizki kepada orang yang fakir atau kepada seluruh hambanya. Wa yajburul kasiro, dan memperbaiki memperbaiki kondisi orang yang kesulitan. Ya, jeburu ini sering kita ucapkan di doa duduk di antara dua sujud. Ya enggak? Gimana doanya? Robbi firli warhamni terus wajibur. Nah, itu maknanya perbaiki kondisiku. Fi'il amarnya kalau yang kita baca di doa di antara dua sujud itu. Ya, kalau ini mudhari'nya dari kata jabaro ya jeburu. Taib. Yu'til mulka man yasha'u. Ada yang baca ya'ti? Nggak ada ya, yu'ti semua ya, karena ini masyhur di Ali Imran ya. Yu'til mulka man yasha'u. Allah berikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapapun yang ia kehendaki. Allah datangkan atau Allah berikan. Kalau dibaca ya'ti maknanya apa? Datang saja. Kalau ya'ti, atayati itu datang saja. Atayati ya, atayati datang saja. Kalau panjang af'ala kan, itu baru nanti maknanya mendatangkan. Baik. Yukti maknanya mendatangkan. Kalau ya'ti itu maknanya datang saja, seperti ja'a. Tapi ada beberapa yang memaknai mendatangkan juga. Wa yanzi'u al-mulka mimman yasha'u, dan Allah mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang ia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha'u, kemudian Allah meninggikan derajat orang siapapun yang ia kehendaki, ya, memuliakan orang siapapun yang ia kehendaki. Wa yudhillu man yasha'u, dan menghinakan orang siapapun yang ia kehendaki. Biyadihil khairi, dengan tangannya yang mulia. Oke, al khairi di sana sebagai naat dari domir sebelumnya. Makanya ikut dibaca, atau mohon maaf kok dari domir, dari yad, dari tangan ya. Makanya ikut dibaca majrur. Biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Allah maha mampu untuk segala sesuatu. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa man kana hadza sya'nuhu, siapa yang kondisinya seperti ini, kana ma'a khalqihi haqiqatan, maka dia benar-benar bersama hambanya. Wa in kana fauqahum, walaupun dia berada di atas mereka, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, hakikatan secara hakiki. Jadi di sini Syekh mau memberikan kita pelajaran bahwa keadaan Allah yang di atas sana itu tidak kontradiktif dengan kebersamaan Allah bersama kita. Allah memang di atas sana zatnya, tapi Allah bersama kita dengan pengawasannya, dengan ilmunya, pendengarannya. Jadi bukan berarti kalau Allah di atas sana kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu.
Allah tetap bersama kita dengan segala sifatnya yang tinggi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini dibawakan kembali untuk menepis. Mungkin ada yang berpikir Allah di atas tapi bersama kita kayak nggak masuk akal, ya kan? Nah, ayat ini dibawakan lagi oleh Syekh untuk menepis pikiran kita yang merasa tidak masuk akal dengan cara bahwasannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau raja jauh dari rakyatnya, mungkin dia nggak tahu apa yang dilakukan rakyatnya. Tapi beda sama Allah. Allah Subhanahu wa taala walaupun berada di atas sana, di atas arsy-Nya, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan saat ini, mendengar dan mengetahui semuanya. Oke, ada pertanyaan? Chat. Itu yang jadi Gelu Yul. jadi baca Gelu Kenapa? ada Al-Quran khair. Oh, biyadihil khair. Biyadikal khairu. Oh, gitu ya. Biyadikal khair. Dengan tanganmu ini. Oke, oke, oke. Wa yudhillu man yasha'u biyadika al khairu. Baik, coba nanti kita buka Irabul Quran dulu ya. Karena kalau zahirnya sih harusnya ya zahirnya ya, tapi nggak tahu kalau dilakukan seperti apa. Nanti kita cek insya Allah. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lanjut Mas Setian ya. Wala naqulu. Hululiyah. Jahmiyati wa ghairuhum innahu ma khalqihi fil ardi wa nara anna man qala dhalika fa huwa kafirun adallun li'annahu wasafahu Allahu bima la yaliqu min Wa li'annahu wassafallaha. لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلاث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. طيب. Wala naqulu kama taqulul hululiyatu minal jahmiyati wa ghairuhum. Dan kita tidak mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang hululiyah dari kalangan Jahmiyah atau selainnya. Hululiyah itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada di sini bersama kita. Itu hululiyah. Dan mereka dari Jahmiyah. Ya, nanti antum belajar Jahmiyah, hululiyah dan seterusnya sama Ustaz Said ya. Hafizahullah. Intinya kita tidak mengatakan sebagaimana apa yang mereka katakan atau yang selain mereka. Mereka mengatakan apa? Innahu ma'a khalqihi fil ardi. Allah Subhanahu wa taala itu bersama hambanya di bumi. Kita tidak mengatakan seperti itu karena ini tidak sesuai dengan pertama tidak sesuai dengan dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan Rasulnya di Sunnah. Kedua, ini menetapkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya Tuhan itu harusnya berada di atas kita dari segala sisi, segala sesuatunya, gitu ya kan? Sehingga kalau ada yang mengatakan seperti ini adalah perkataan yang tidak benar. Di bawahnya lagi Syekh mengatakan wanaro, dan kita melihatnya atau memandang atau berpendapat anna man qala dzalika, kalau ada orang yang berkata seperti ini, perkataan sebelumnya tadi itu, fahuwa kafirun aw dhalun, maka dia antara dia itu telah berbuat kekafiran atau berbuat kesesatan. Li'annahu wasafallaha, karena dia di sini wasofa itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kemana? Kembali ke man, masih dalam kalimat yang sama. Anna man qala dzalika, ada mannya itu kan. Nah, kembalinya ke sana. Man itu maknanya alladzi.
Mannya man mausuliyah, ya. Karena kalau ada yang bilang karena dia telah mensifati Allah bima la yaliku minan naqaisi, dengan sesuatu yang tidak sesuai, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, minan naqaisi, dari berbagai macam kekurangan. Ini saya sebutkan tadi, ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu maka telah mensifati Allah dengan suatu kekurangan. Wa nu'minu, dan kita beriman, bima akhbaro bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan apa yang Rasulullah beritakan kepada kita anhu, tentang Allah Subhanahu wa taala. Annahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yanzilu. Kita pakai nazala yanzilu. Artinya apa? Turun. Kalau nazala yunazzilu, menurunkan. Anzala yunzilu, sama, menurunkan juga ya. Tapi jelas nanti ada bedanya kalau kita cek di kamus. Tapi intinya sama-sama tadiyah, yaitu membuat fiil nazala yang tadinya lazim jadi mutaaddi. Entah itu pakai nazala atau pakai anzala. Kalau di sini karena konteksnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka kita pakai nazala yanzilu. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yanzilu, turun ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Ya, ilas sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul laili, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sulus. Sulusu, pertama dia dibaca sulus, maknanya sepertiga. Kemudian dia dibaca marfu sebagai fa'il dari yabqa. Oke. Jadi ketika tersisa, apa yang tersisa? Sulusul laili, sepertiga malam. Jadi fa'il itu tidak hanya siapa. Fa'il itu juga bisa apa. Intinya yang jadi pokok pembicaraan utama di fi'il tersebut itulah fa'ilnya. Ya. Jadi harus diluruskan. Kalau kita selama ini kan belajar mungkin di kitab-kitab dasar, fa'il itu man fa'alal fi'la. Siapa yang melakukan fi'il gitu kan. Tapi pada asalnya fi'il itu nggak cuma man. Fa'il itu nggak cuma man. Ma juga bisa jadi fa'il. Makanya di sini thuluth itu fa'il. Ya. Kemudian laili sebagai mudhof ilaih. Al-akhiri naat ke laili. Alif lam ketemu alif lam jadi naat man'ut. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni. Mannya di sini istifhamiyah. Siapakah yang berdoa kepadaku? Fa'astajiba lahu. Fa-nya itu memansubkan, fa sababiyah. Fa'astajiba lahu. Maka aku, ya, dengan sebab doa yang dia panjatkan tadi, aku akan mengabulkannya. Waman yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirolahu, siapa yang minta ampun sama aku maka aku akan ampuni dia. Nah, jadi kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya bersama makhluknya dan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kalau ada orang-orang yang bilang malam itu di dunia terbagi-bagi, ya kan? Di sini sekarang siang, tapi di tempat lain malam. Terus berarti Allah turun terus, nggak ada di atas arsy. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, maka kita katakan kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Dan itu semua sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yang di atas arsy turun setiap malam ke langit dunia, Allah alam. Kita nggak tahu bagaimananya. Kita imani aja seperti ini. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasulnya sampaikan, kita imani, kita yakini. Kita cukup berhenti di situ saja. Tidak perlu, oh turunnya begini, oh bagaimananya seperti ini, oh harusnya maknanya begini. Enggak, kita nggak perlu sampai situ. Baik. Ada yang mau tanya? Atau mau tanya? Oh enggak. Ada yang mau tanya silakan.
Lanjut ya, silakan Mas Bima. Wa nu'minu. ونؤمن بأنه Oh, kapan di? Baik. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد الفصل بين العباد بقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء الربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Oke, cukup dulu. Panjang nanti. Baik, kemudian di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kita pindah ke sifat Allah yang lain lagi yang harus kita imani. Wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala ya'ti yaumal ma'adi lil fasli bainal ibadi. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya'ti yaumal ma'ad, akan datang di hari ma'ad, hari di mana manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau hari pembalasan gitu ya. Lil fasli bainal ibadi, untuk diadili antara satu orang dengan orang yang lainnya, untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal ma'adi. Ma'ad dibaca majrur kenapa? Mudhof ilai dari yauma. Yaumanya apa di situ? Dzaraf. Lil fasli jelas ya. Kalau bainal ibadi juga sama. Setiap ada dzaraf, isim yang mengikuti dzaraf, maka isim setelahnya dibaca majrur sebagai mudhof ilai. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ketika bumi itu diguncangkan sekencang-kencangnya, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffan, dan datanglah Rabbmu dengan para malaikat soffan soffan, berjajar-jajar. Waji'a yauma idzin bi jahannam, kemudian didatangkanlah hari itu neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia pun ingat tentang tentang kelalaian yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi ingatnya mereka terhadap kelalaian itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak berguna lagi. Wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'alun lima yurid. Oke, tadi selesai kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang di hari kiamat. Sekarang kita pindah lagi kepada iman kita tentang kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'alun lima yurid, melakukan apapun yang Dia inginkan. Fa'al itu adalah bentuk sighah mubalaghah. Ya, wazannya ya fa'al sama. Fa'alun itu bentuk sighah mubalaghah. Artinya sighah mubalaghah itu kan dia itu kata yang memiliki tambahan makna yang sangat kuat. Seperti misalnya kita katakan Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, bukan sekedar Ghafir. Kalau Ghafir kan yang mengampuni. Tapi kalau kita ubah bentuknya jadi Ghafur, maka maknanya jadi Maha Mengampuni. Allah itu Wahhab, Maha Memberi, bukan sekedar Wahib. Beda ya. Di sini juga sama. Allah itu Fa'al lima yurid, bukan sekedar fa'il saja. Nu'minu itu fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Fa'ilnya apa? Mustatir, takdirnya nahnu. Jadi ketika fi'il mudhari itu huruf depannya atau huruf mudhari'ahnya berubah-ubah, huruf mudhari'ah itu jangan pernah dianggap jadi fa'il. Fa'il kalau dia adalah domir baris atau domir yang nampak. Domir itu kan kalau dia nempel sama ya mutasil, yang nempel sama kata yang lain atau sama fi'il terutama, itu kan ada dua. Ada baris sama satunya apa?
mustatir, ya kan? Mustatir itu nggak kelihatan. Kalau baris itu kelihatan. Nah, kadang muncul syubhat di pikiran kita, huruf yang berubah di awal fiil mudhari itu adalah domir, karena dia berubah-ubah. Ya kan? Ada nu'minu, ada yu'minu, ada uminu, kemudian ada tu'minu. Ada 4 kan? Nah, kita harus selalu meyakini bahwa namanya domir baris itu letaknya selalu di belakang. Tidak ada namanya domir baris itu di depan. Maka yang terjadi perubahan di depan fi'il mudhari itu hanya perubahan huruf mudhari'nya saja. Ketika tidak ada domir apapun yang nempel di belakang fi'il mudhari, maka dia tetap apa namanya? Tetap fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya nahnu. Baik. Wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani. Kita beriman bahwasannya iradahnya Allah Subhanahu wa taala, keinginannya Allah atau kehendaknya Allah itu ada 2. Ada kauniyah sama syar'iyah. Baik, silakan dibaca Mas Rafa, diulangi dari kauniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala kauniyatu yaqa'u biha muraduhu wala yalzimu an yakuna mahbuban lahu wa hiya allati bi ma'na al-masyi'ati كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى الله يريد أن يتوب عليكم. Baik. Iradahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 2, yaitu ada kauniyatun dan syar'iyatun. Ada namanya iradah kauniyah, ada namanya iradah syar'iyah. Baik. Kauniyatun yang kauniyatun, kauniyah, iradah kauniyah itu adalah iradah yang yaqa'u biha muraduhu, yang terjadi sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, wala yalzamu an yakuna mahbuban lahu, dan tidak mesti apa yang terjadi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Gak mesti iradah itu atau tidak mesti kejadian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iradah kauniyah. Jadi sesuatu yang tidak dicintai, bukan tidak diinginkan. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang Allah cintai? Jawabannya tidak mesti. Lihat di sini. Tidak mesti yang terjadi itu sesuatu yang Allah cintai. Wahiyallati bima'nal masyiati, dan itulah yang dinamakan dengan istilah masyiah. Masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kaqoulihi ta'ala, firman Allah taala, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Ini konteksnya adalah umat-umat yang ada setelah Rasul-Rasul diutus. Mereka saling membunuh satu sama lain, saling berbuat kerusakan. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apapun yang Ia inginkan. Nah, di sini saling bunuh-membunuh itu kan bukanlah hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kita untuk berdamai sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, menjalin silaturahim dan seterusnya, kan seperti itu. Tapi apakah ini menghalangi kejadian yang tidak dicintai Allah? Jawabannya tidak. Allah melakukan apapun yang Ia inginkan. Sehingga iradah kauniyah itu adalah iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi tapi belum tentu Dia cintai. Contohnya dalam ayat ini tadi. Orang-orang yang umat-umat setelah Rasul diutus itu mereka pada berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala tapi terjadi. Dan terjadinya sesuai dengan kehendak Allah. Paham ya? Jadi bukan berarti kerusakan itu tidak dicintai Allah terus terjadi begitu saja tanpa kehendak. Enggak, tetap Allah kehendaki seperti itu. Dan pasti ada hikmah di balik kehendak Allah tersebut. Ya kan? Kemudian yang kedua syar'iyah. Syar'iyatun la yalzamu biha wuqu'ul muradi. Tidak mesti terjadi apa yang Allah kehendaki. Beda dengan kauniyah. Yalzamu yaqa'u biha muraduhu.
terjadi kehendaknya. Kalau syariah tidak mesti terjadi kehendaknya. Wala yakunul muradu fiha ila mahbuban lahu, dan apa yang diinginkan Allah dalam iradah syariah itu pasti sesuatu yang Allah cintai. Itu bedanya sama kauniyah. Kalau kauniyah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Syariah kebalikannya. Yang Allah inginkan belum tentu terjadi, tapi apabila terjadi itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Contohnya apa? Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin kalian itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu, atau untuk mengampuni kalian semua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua manusia bertaubat? Enggak. Ada manusia yang masih beling juga. Ada yang masih ini dan itu, tidak bertobat kepada Allah. Tapi Allah ingin kita semua bertobat kepadanya. Bisa dipahami sampai sini bedanya kauniyah dan syariah. Jadi kauniyah itu pasti terjadi tapi tidak mesti Allah cintai. Syariah itu seperti perintah-perintah Allah terhadap syariat ini. Allah ingin kita itu bisa semuanya melaksanakan sholat wajibnya, meninggalkan yang haram, menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Itu kehendak Allah yang syariah. Tapi kehendak ini hanya diberikan, atau hamba bisa berbuatnya itu sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya melakukan hal tersebut. Baik, tadi bawahnya juga udah ya Mas ya? Belum? Belum. Oh, belum. Baik. Lanjut Mas, siapa nama antum? Mas Amin ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nu'minu bi anna muradahul kauniyah wa syar'iyyah tabi'un li hikmatihi fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbada bihi khalqahu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala waqtil hikmati sawa'un 'an min 'alimna minha ma na'lamu aw taqasarat uquluna 'an dhalika. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Baik. Satu lagi Mas, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunahum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Baik. Kemudian paragraf selanjutnya tadi itu masih melanjutkan tentang iradah kauniyah dan syariah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, wa nu'minu bi anna muradahul kauniyah wasyar'iyyah tabi'un li hikmatihi. Kita beriman bahwasannya kehendaknya Allah baik yang kauni maupun yang syar'i. Yang kauni mungkin terjadi dari hal yang tidak Allah cintai, yang syar'i mungkin tidak semua hambanya mengikuti. Tabi'un li hikmatihi. Semua ini ikut hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi dengan sia-sia. Tapi semuanya ikut dengan hikmahnya Allah. Semuanya ada hikmah Allah di sana. Ya. Kemudian fakullu ma qadahu, dan segala sesuatu yang Allah kehendaki kaunan, baik itu secara kauni atau ta'abbada bihi khalquhu syar'an, atau hambanya beribadah kepadanya secara syar'i, fa innahu li hikmatin, maka itu semua di atas hikmah, wa ala wafqil hikmati, dan berada sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca wafki, bisa dibaca wifki. Ada yang baca wifki? Nggak ada, wafki semua itu. Umumnya kalau ketemu di kamus biasanya wafki. Sawaun alimna, baik hikmah itu kita ketahui minha, sawaun alimna minha, baik kita ketahui hikmah tersebut, mana alamu. Jadi sawaun alimna minha mana alamu, baik hikmah tersebut kita ketahui, au taqassarat uquluna an dzalika, atau akal kita terbatas untuk mengetahuinya. Saya pernah sampaikan ini kalau nggak salah pertemuan lalu ya, atau pertemuan pertama.
Eh, bahwasannya semua yang Allah kehendaki di dunia ini untuk terjadi dan tidak terjadi itu semuanya dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita tahu hikmahnya, ya kan, sawaun alimna minha mana'lamu, atau akal kita nggak sampai ke sana untuk tahu hikmahnya. Yang penting kita tahu hikmahnya dulu, gitu ya. Sorry, yang penting kita tahu ini semua pasti ada hikmahnya. Oke. Yang penting kita tahu itu dulu saja. Seperti misalnya pernah viral tentang pertanyaan orang, kalau maaf, babi itu sudah dihilangkan semua sisi kotornya, kira-kira masih haram nggak? Pernah tahu ada yang tanya kayak gitu? Nggak pernah dengar. Oh, itu nggak pernah scrolling nih. Bagus, bagus, hebat, bagus tapi. Ya pernah ada yang seperti itu. Jadi eh ya tetap, walaupun mungkin dari sisi kita yang kita tahu hikmahnya pengharaman babi itu kotor, bikin penyakit dan seterusnya. Kalau semua itu dihilangkan, apakah tetap jadi tetap haram dan tidak jadi halal? Jawabannya ya tetap haram. Hikmahnya nggak cuma dari situ, gitu ya kan. Mungkin itu yang kita ketahui, tapi ada sisi yang takosorot ukuluna anzalika. Ada sisi yang akal kita tuh terbatas untuk nggak tahu hikmahnya di mana. Tapi kita tahu ada hikmahnya. Dan tidak ada namanya perintah dan larangan Allah itu sia-sia. Ya, sehingga di sini Syekh menekankan sekali untuk kita, semuanya ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak mengetahui. Ini penting untuk kita sampaikan, apalagi teman-teman yang mahasiswa ya. Dunia mahasiswa kan memang banyak pemikiran-pemikiran yang kesana kemari ya kan. Teman-teman juga pasti pernah menemui. Jadi ya penting kita untuk belajar-belajar seperti ini supaya bisa menepis syubhat-syubhat yang masuk di kita semua. Semoga Allah lindungi kita. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang maha bijaksana, yang paling bijaksana di antara yang bijaksana? Waman ahsanu minallahi hukman, dan siapa yang hukumnya itu lebih baik daripada Allah, liqaumin yu'minun, yuqinun, untuk orang-orang yang yuqinun, yang yakin. Wa nu'minu, dan sekarang kita pindah ke sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu mencintai dan dicintai. Karena ada sebagian orang yang nggak mau menetapkan ini. Mereka katakan Allah itu kalau punya sifat mencintai berarti sama dengan makhluk, sama dengan kita, gitu ya kan? Padahal kita sudah sering sampaikan, kesamaan nama itu belum tentu sama secara hakikatnya. Aslinya nggak mesti sama, ya kan? Kita sering sampaikan itu. Kita punya rasa kasih sayang, Allah juga punya rasa kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah lebih luas daripada kasih sayang kita. Nggak akan pernah sama. Baik. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu auliya'ahu, mencintai wali-walinya. Auliya'ahu, auliya'ah sebagai apa di situ? Maf'ulun bi. Haknya sebagai apa? Mudhof ilaih. Yuhibbu fa'ilnya mana? Mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke lafzul jalalah Allah. Baik. Sabar. Takdirnya dulu. Baru Allah. Sabar, tenang. Yuhibbu auliya'ahu wahum, dalam keadaan atau mereka pun yuhibbuna. Mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penetapan sifat Allah itu mencintai dan dicintai. Yuhibbunahu fa'ilnya yuhibbuna. Fa'ilnya mana? Mustatir. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kita ikhtilaf di sini. Fa'ilnya adalah wawu jamaah. Itu ada wawunya di belakang kan? Nah, wawu itu adalah fa'il. Jadi kalau domirnya muncul di belakang, itulah fa'ilnya. Hu-nya sebagai apa? Maf'ul bi. Domir nempel sama fi'il, itu kita lihat. Kalau dia domir rofa, maka jadi fa'il. Kalau domir nasab, jadi maf'ul bi. Tadi beda sama isim ya. Kalau isim langsung hukumi mudhof ilaih. Dalilnya tentang Allah itu mencintai dan dicintai adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau ya, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullahu, maka Allah akan cintai kalian. Jadi kalau mau dicintai Allah, itu ikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak jauh-jauh
carinya. Ikuti Nabi Muhammad, kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara dalam kita mencintai Allah itu apakah kita dicintai Allah atau tidak. Karena semua orang bisa mengakui saya cinta sama Allah. Semuanya bisa ngomong kayak gitu. Tapi apakah semuanya dicintai Allah? Nah, itulah yang kita kejar. Maka bagaimana caranya mendatangkan cinta Allah? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka Allah akan cintai kalian. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan datangkan kaum yang yuhibbunahum, yang Allah cinta dengan mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali menetapkan Allah itu mencintai dan dicintai. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa aqsitu, berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin. Ada pertanyaan? Ada ya? Mas Isan, silakan. Minum. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما نحن من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل فعلوا مع القاعدين ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح الله بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. Bentar Mas. Walakin man syaraha bil kufri, ya. Nggak ada lafzul jalalahnya kan? Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Cukup. Itu pembahasan dari ini. Terakhir untuk hari ini. Terakhir nih, seger kita. Ya, kalau kajian dengar terakhir kata Ustadz gitu kan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita pindah, tadi kita sudah bahas tentang Allah itu mencintai dan dicintai. Sekarang yang akan kita bahas di 3 paragraf ini adalah Allah itu ridho dan Allah bisa tidak ridho, benci atau marah. Itu yang akan kita bahas di pembahasan ini. Ada 3 paragraf di sini. Pertama, wa nu'minu bi anallaha ta'ala yardha ma syara'ahu minal a'mali wal aqwali. Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi. Ya, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan, baik itu berupa amal-amal perbuatan maupun perkataan. Yaitu baik amal ibadah badan maupun amal ibadah perkataan. Wa yakrahu, dan Allah tidak suka manaha anhu minha, dan kita meyakini Allah tidak suka apa yang Allah larang. Jadi kita yakin apa yang Allah perintahkan itu adalah yang Allah ridhoi, dan yang Allah larang adalah yang tidak Allah ridhoi. Bisa dipahami ya? Allah Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian berbuat kufur kepada Allah, maka Allah tidak butuh kalian. Ghaniyun ankum. Ghani itu artinya apa? Sugih, kaya. Tapi kalau ketemu an, maka nanti maknanya jadi tidak butuh. Ghani, istighna, atau yang semisal dengan 2 kata ini, ketika ketemu an, maka maknanya jadi tidak butuh. Ya. Maka Allah tidak butuh dengan kalian. Yang butuh kepada Allah tuh kita, ya kan? Kita yang butuh sama Allah. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua kembali kebaikannya kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizkin, terus apa? Wa ma uridu an yutaimun. Aku tidak butuh mereka untuk berikan aku makan, kata Allah. Tidak butuh mereka berikan aku rizki, dan aku tidak butuh mereka untuk berikan aku makanan. Itu disampaikan setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seakan-akan Allah bilang, ibadah yang kalian lakukan itu bukan untukku, tapi untuk kalian juga. Gitu ya. Kemudian
wala yardha li ibadihil kufr, dan Allah tidak ridho dengan kekufuran hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, ketika kalian bersyukur, apabila kalian bersyukur maka Allah ridho terhadap kalian. Penetapan ridho dan apa namanya? Sifat kebencian atau tidak ridho terhadap sesuatu. Walakin karihallahu in bi'asahum. Allah tidak suka, tidak ridho dengan kepergian mereka. Fasabbatahum, kemudian Allah berikan rasa berat di hati mereka atau memberikan rasa berat pada mereka. Waqila uqa'udu ma'al qa'idin, dan duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Intinya di sini penetapan tentang ridho dan benci. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yardha 'anil ladzina amanu. Kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Solihati majrurnya kenapa? Jamak muannas salim. Majrurnya kenapa? Kalau salah bilang salah ya. Mansub. Kenapa mansub? Maf'ul bi. Tapi kok pakai kasroh? Karena jamak muannas salim. Betul. Jadi solihati itu mansub. Jamak muannas salim itu marfu dengan dhammah, mansub dan majrur dengan kasroh. Jadi amilus solihat, amilu fa'ilnya waw jamaah, solihati adalah maf'ulun bi. Kalau salah bilang salah ya, jangan ragu ya. Baik. Radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka juga ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyya rabbahu. Ini semua untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi anna Allah taala yaghdabu ala man yastahiqqul ghadaba. Allah marah, penetapan sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berhak untuk menerima murkanya Allah Subhanahu wa taala. Minal kafirin wa ghairihim, dari kalangan orang-orang kafir dan yang lainnya. Adh-dhannina billahi dhannasau, orang-orang yang dia itu apa? Berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sau, maka prasangka buruk itu pun akan kembali kepada mereka, atau keburukan itu akan kembali kepada mereka. Syahidnya wa ghadiballahu alaihim, Allah pun murka kepada mereka. Walakin man syaraha bil kufri, siapa yang hatinya itu walakin man syaraha bil kufri sadron, siapa yang dadanya itu lapang atau lega dengan kekufuran, fa alaihim ghadabun, maka mereka akan mendapatkan murka atau amarah Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah taala alam. Ya, pembahasan setelahnya itu adalah pembahasan yang sudah berbeda. Jadi kita sampai sini, besok kita lanjutkan lagi dengan waktu yang sama. Mulai hari ini sudah tertib ya waktunya ya. Jadi saya nggak ngabarin lagi antum ada kelas atau tidak. Antum selama tidak ada kabar libur datang ke sini. Oke? Jadi mulai Senin ini hukum asalnya kelas itu ada. Baik. Ada yang mau tanya sebelum saya akhiri? Ada ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.